Taja, hal. Halo. Perkenalkan, saya Jessica. Dalam kesempatan ini, saya bersama dengan teman-teman Andalas akan berdiskusi mengenai suatu budaya. Nah, kalau kita lihat ornamen-ornamen kayak gini, kita pasti udah tahu ya teman-teman, kita akan bahas tentang apa. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Imlek. Saya suka dapat pertanyaan dari teman-teman saya nih, gitu. Ditanya, kenapa Jessica, kamu kan Kristiani, kenapa kamu masih merayakan Imlek? Gitu. Nah, ini mungkin sekalian info untuk teman-teman yang mungkin belum tahu gitu ya. Imlek itu adalah perayaan tahun baru yang kita rayakan setiap tanggal 1 bulan 1 kalender China. Jadi nggak ada hubungannya sama agama. Semua yang keturunan China akan merayakan Imlek tersebut gitu ya. Jadi nanti teman-teman jangan salah sangka lagi ya gitu ke depannya. Oke, nah selanjutnya kebanyakan keturunan China ini yang biasa kita juga sebut Tionghoa itu masih merayakan Imlek ya, tahun barunya jadi dua lah gitu. Nah, di mengenai ulang tahun ada juga yang merayakannya setahun itu 2 kali, jadi di kalender nasional dan di kalender China-nya gitu. Nah, kalau dari teman-teman di sini ada nggak ya yang ngerayainnya 2 kali setahun? Ada sih ya. Oh gitu. Berarti kamu 1 tahun nambahnya umurnya 2 kali dong. Enggak sih, kok nambahnya 1 kali aja, jadi tetap umurnya segitu, cuma bedanya lebih cepat 1 tahun. Oh, kirain dapat nambahnya 2 kali. Kalau 2 kali tua dong. Cik, kemarin festivalnya cuma sekali, Cik. Ini raya nasional doang, kalau untuk China-nya itu kita hanya di puasa aja. Oh, gitu. Oke, teman-teman, kita jadi dapat info baru nih ya gitu. Jadi kalau walaupun ulang tahunnya 2 kali, biasanya ulang tahunnya China itu hanya dirayakan di internal keluarga yang dekat aja. Oke, nah kita akan balik lagi ya ke perayaan Imleknya gitu. Nah, di sini kan banyak nih ornamen yang bisa kita lihat. Di sini ada pohon rezeki, ada jeruk, nanti mungkin ada lampion, petasan, angpau ya. Dan yang juga angpau itu kan yang paling utama gitu lah, itu yang paling kita nantikan. Ada yang ngasih, ada yang dikasih gitu. Nah, terkadang itu tradisi dan budaya yang kita lakukan untuk merayakan Imlek ini berbeda-beda gitu ya. Bisa karena berbeda tempat asal, bisa juga karena mungkin ajarannya berbeda gitu lah, tradisinya berbeda gitu. Nah, kali ini saya sama teman-teman saya di sini kumpulin untuk membahas nih gimana kira-kira kebiasaan atau tradisi yang terjadi di masing-masing keluarga atau masing-masing teman-teman ini. Itu kan bisa berbeda-beda gitu ya. Nah, kita akan mulai dari Melly dulu ya. Melly kan sekarang ini dari Bangka ya gitu, dan sekarang ini tinggalnya ngekos, terpisah dari keluarga gitu. Nah, ada nggak sih perbedaan perayaan Imlek dulu dan sekarang gitu, sama kebiasaannya yang unik apa aja? Kalau Imlek di keluarga saya itu kan saat ini saya ngekos di Jakarta. Kalau dulu itu kan di Bangka. Kalau di Bangka itu biasanya 1 hari sebelum Imlek itu kita sembahyang di rumah, juga sama di rumah tante. Biasanya itu namanya itu satu ampu. Kalau di ampu itu biasanya itu sembahyang buat leluhur, menghormati gitu. Kalau misalnya di kampung itu dulu waktu kecil itu, jadi kita di rumah itu kita ada cuci rumah. Di rumah apa tuh Mel? Kayak rumah itu kita siramin air dari sudut ke sudut, bukan kayak ngepel gitu. Jadi kita sikatin. Kalau dulu kan di kampung rumahnya itu masih papan, jadi papannya kita siramin, kita sikatin sampai bersih gitu. Habis itu udah deh kita bersih-bersih sama-sama rame-rame. Nanti pas hari hanya baru kita tunhi mama, tunhi papa, tunhi koko, tunhi kiki gitu. Menarik ya gitu, ada cuci rumah juga nih, kayak itu yang baru kita dengar mungkin. Cuci rumah tuh apa gitu, tadi udah dijelasin ya sama Melly. Mungkin itu suatu hal yang menarik ya. Oke, makasih Melly. Kita akan lanjut ke Pak Agus ya. Nah, kalau dari Pak Agus kan, Pak Agus ini dulu dari Jawa Tengah ya, tapi udah lama ada di Jakarta. Nah, kebiasaannya biasanya gimana ya Pak? Oke, kalau di saya kebiasaannya adalah biasanya malamnya itu menjelang Imlek kita kumpul sama-sama tuh. Jadi masing-masing keluarga kita bawa makanan gitu ya, terus di satu tempat gitu, di tempat saudara misalnya, dan itu tempatnya bergantian setiap tahunnya gitu. Jadi kita makan sama-sama sih. Jadi kita kumpul-kumpul untuk
merayakan akan datangnya tahun baru atau Imlek itu gitu. Ya, keesokan harinya bagi yang muda-muda gitu ya, yang lebih muda wajib untuk memberikan ucapan tahun baru kepada yang lebih tua. Nah, kebetulan saya kan udah berkeluarga, nah, saya juga harus menyiapkan angpau nih buat saudara-saudara gitu. Ada yang nyolong ini. Angpau jangan lupa. Iya, saya lanjutin ya. Jadi siang sampai sore biasanya saya sama keluarga keliling ke saudara-saudara yang lebih tua sih, gitu. Jadi makna Imlek kalau menurut saya adalah kita merayakan kedatangan tahun baru dengan harapan di tahun baru ini atau di tahun baru tersebut semua keluarga dan semua orang itu kita dalam keadaan kesehatan dalam keadaan makin baik gitu, dan diberkati secara berlimpah secara materi gitu ya. Oke, makasih Kak Agus. Jadi kalau dari Kak Agus, intinya adalah kumpul-kumpul bareng keluarga gitu ya, dan berharap supaya tahun depannya jadi tahun yang lebih baik lagi. Oke, kita lanjut ke Kak Febri ya. Kalau Kak Febri dari Jakarta ya? Iya, saya dari Jakarta. Oke. Kalau saya biasanya kalau Imlek itu biasanya lakukannya itu 1 hari sebelum Imlek berwihara terlebih dahulu. Kita sembahyang pertobatan pada tahun yang sebelumnya. Kemudian pada pukul 12 kita sembahyang pergantian tahun baru. Kita berdoa untuk tahun baru ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. Pada keesokan harinya saya itu mengucapkan selamat tahun baru kepada orang tua. Nah, dari mengucapkan selamat tahun baru kepada orang tua, habis itu kita sorenya atau siangnya Selamat baru. tahun baru ya, iya tadi tahun lagi ya, wah posisinya tahun baru ya. Tahun barunya itu biasanya siangnya atau sorenya kita pada pergi ke rumah yang lebih tua lagi. Itu sih biasanya yang saya lakukan pada Imlek kan sih. Oke, thank you Kak Febri. Berarti kalau dari Kak Febri biasanya habis sembahyang dulu ya sebelum sehari sebelumnya, habis itu baru ngucapin ke yang lebih tua gitu. Oke, kita akan lanjut ya ke Kolandi nih. Kalau Kolandi kan dari Medan ya, tapi juga udah lama ya ada di Jakarta. Biasanya gimana kok biasanya? Kalau dari proyek saya itu biasanya itu kita akan ngumpul gitu, terutama di malam sebelum tahun barunya, yang biasa kalau kita itu ngomongnya kacakne gitu. Nah itu ngumpul semuanya satu rumah, ngumpul ngobrol masalah tahun lalu kayak gimana, nanti tahun depan mau gimana kayak gitu. Juga dari kita juga karena tahun baru itu adalah maknanya adalah awal yang baru gitu kan. Nah kita itu harus menyelesaikan semua yang lama seperti itu. Nah yang lama-lama itu seperti kayak utang-utang atau ada janji-janji yang belum selesai, itu harus diselesaikan semua sebelum tahun baru seperti itu. Oke, thank you Kolandi. Berarti pesannya jangan lupa teman-teman kalau ada janji yang belum terselesaikan gitu atau ada utang, jangan lupa dilunasin dulu sebelum tahun baru supaya lebih tenang ya ke tahun baru yang selanjutnya. Oke, kita lanjut ke Hans ya. Last but not least nih Hans. Iya. Kalau dari Hans gimana Hans? Sebenarnya kalau dari aku sih sebenarnya udah banyak disebutin nih dari Cimelri, Ko Agus, Ko Febri sama Ko Andi nih. Kalau di saya sih biasanya sebelum Imlek itu suka sembahyang leluhur. Jadi mengingatkan gitu lah kalau ini tahun baru Imlek udah mau datang gitu. Nah pas hari H-nya itu kita banyakan kumpul-kumpul sama keluarga, bercengkrama bersama, nonton, ngobrol-ngobrol, makan bareng gitu. Nah, itu sih sebenarnya. Oke, berarti kalau dari Hans mirip-mirip ya gitu. Jadi ada sembahyang leluhur dulu, habis itu baru kita mereka kumpul-kumpul keluarga. Oke, nah sekian untuk yang tradisi-tradisinya. Sekarang kita akan berlanjut ke games nih. Kita akan ada games sedikit gitu. Jadi kan sini kita bisa lihat nih ada pohon rezeki ya. Di sini banyak angpaonya. Jadi nanti masing-masing teman-teman akan pilih satu aja angpaonya. Terus nanti di dalamnya akan ada kertas, ada gambar. Itu nanti berhubungan sama Imlek. Nanti akan teman-teman ceritain mengenai gambar di kertas itu. Gitu. Bisa kesannya gimana? Oke,
kita langsung mulai aja ya. Dari mana dulu nih? Dari mana lagi deh? Gantian deh Ki, ke Hans aja nggak apa-apa. Aduh, sebagai gentleman yang baik dan bertanggung jawab nih kan. Aduh. Ladies first deh. Ke Jimmy dulu. Beneran nggak mau ada angkonya loh. Ntar aja. Ladies first. Yakin nih Hans nggak mau? Kalau Iya. saya dulu gimana nih? Ya boleh. Oke, saya dulu nih. Mana nih angpaunya ya? Benar. Yang tinggi yang paling tinggi kali Pep. Nah, Jadi yang jangan tinggi lupa nih. Pep. Doa dulu Pep. Iya kok. Doa dulu. Aduh, susah. Ya, berdoa dulu bagus. Semoga dapat yang merah sama yang biru. Coba ya kita lihat dulu ya. Amin, tapi kan katanya jangan lihat dari isinya oh. Oh iya, lupa. Tuh kan, kalau aku bilang berdoa, dapat. Udah merah. Merah punya. Iya. Mantap, bisa betul. Tunggu, ada lagi nih yang tadi Jessica bilang makna di ornamen Imlek ini saya dapat petasan nih. Oke, petasan berarti gimana tuh Kak? Nah, kalau makna petasan ada 3 nih, Cek. Yang pertama itu kita menyalakan petasan sebelum malam tahun baru, sebelum makan malam, sebelum tahun baru. Bertujuan kita mengundang leluhur untuk turut merayakan festival tahun baru. Itu yang pertama. Yang kedua itu tengah malam jelang penggantian tahun. Itu dilakukan untuk mengusir iblis yang bernama Niem, yang suka memangsa penduduk desa pada zaman dahulu nih. Dan sekalian kita merayakan malam tahun baru. Yang ketiga ini pagi hari setelah pergantian tahun. Nah, keluarga akan menyalakan petasan lagi ketika mereka membuka pintu atau sebelum keluar rumah. Ini dilakukan sebagai simbol keberuntungan sepanjang tahun. Itu sih makna petasan yang saya tahu nih gitu. Oke, sip, mantap, makasih Kak Febri ya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke yang selanjutnya nih. Mau siapa nih? Ngori dulu kali. Aku dulu deh Ki, Boleh. ambil ya. Ya, pilih. Oke. Jangan lupa doa dulu. Udah ambil kok ya, deban kok. Ya, Gak apa-apa lah ya. nggak apa-apa, yang penting berkatnya ya, Mel. Iya betul. Ada gambar jeruk nih Ki. Apa tuh kalau jeruk berarti apa, Mel? Kalau jeruk itu biasanya kalau aku Sinca itu kan ada jeruk tuh di rumah. Biasanya kalau jeruk itu karena dia cerah warnanya dianggap sebagai keberuntungan Ki. Nah, terus jeruk itu biasanya dihidangkan itu ada daunnya. Nah, daun itu biasanya dilambangkan juga sebagai kayak artinya panjang umur gitu sih katanya Ki. Tuh. Oke. Sesuai ya sama yang udah disediain sama tim kreatif nih, di sini ada daunnya juga, nggak lupa. Oke, baguslah, kita kan lagi kondisi kayak gini juga lagi harus banyak makan jeruk ya gitu, jadi vitamin C-nya banyak. Oke, kita akan lanjut lagi ke apa nih? Nah, deh saya. Oke. Ambilnya paling tinggi kok, biar dapatnya yang merah juga. Ya, nggak tahu juga sih itu bagus yang mana ya. Tapi tahun ini tahun kebo ya, nanti saya pilih yang kebo juga deh. Boleh. Oh, tuh. Kayaknya Pak. Boleh ya. Oke, doa dulu, jangan pakai mari. Dapatnya, mantap. Apa tuh? Wah, merah. Kayak Mel berdoa. Oke, dapat ininya. Saya dapat apa nih? Ikan, dapat ikan saya. Ikan apa tuh Wandi? Ikan apa ya Pak? Ikan emas, ikan mujair. 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 Ikan bingkis kali ya, ikan bingkis. Biasa kan Bingkis. bingkis. Oh, mereka kan biasa pakai ikan bingkis tuh. Ya. Nah, ikan ini biasanya kalau ikan itu di Imlek itu melambangkan keberuntungan gitu. Kenapa melambangkan keberuntungan? Karena bahasanya. Jadi kalau ikan itu dalam bahasa Tionghoa itu biasanya ngomongnya yi gitu. Nah, itu sama kayak ucapan nian yang yoi.
Nyanyi New itu udah mengucapkan 5 waktu Imlek, yang artinya setiap tahun itu pasti berlebih gitu. Nah, jadi kita makan ikan itu harapannya adalah kita kalau kita makan ikan kita bisa tiap tahun berlebih terus gitu. Tapi makan ikan pun juga nggak bisa sembarangan, ada caranya gitu. Kalau makan ikan itu nggak boleh dibalik. Nah, karena tadi kan ikan itu peruntungan. Kalau kita ngebalik makannya, berarti kita ngebalik peruntungan kita gitu. Sayang dong kalau dibaliknya kan banyak dagingnya tuh. Ya, makanya waktu masak bikin supaya nggak perlu dibalik makannya. Nanti mesti ikan filet tuh kok. Yang bisa dipilet doang ya gitu. Oke, makasih Ko Andi gitu. Jadi teman jangan lupa kalau makan ikan jangan dibalik, pesan dari Ko Andi gitu ya. Oke, kita lanjut lagi, tinggal Ko Agus sama Hans ya. Kebetulan nih. Coba duluan Han. Bagus dulu deh. Saya dulu ya. Oke. Wah, yang paling dekat aja deh, berdoa dulu sambil berdoa. Amin. Semoga bukan merah, bukan biru. Tapi Apa? Tapi apa? Di atas merah apa ya? Gak ada. Bahkan Putih kan. Saya ambil dua-duanya langsung. Berapa nih? Wah. 20.000, lumayan. Waduh. Ini apa ini ya? Coba kok saya lihat. Coba Pak. Wah, ini daging semua kok. Soalnya bentuknya kayak rendang. Badannya gede. Semur yang diomongin. Apa sih ini ya? Jangan sampai salah saya gantiin. Coba tuh. Oke. Apa ini kan? Ko Andi. Kayak coklat. Coklat kan itu kan dekat Valentine. Menarik ya, keren banget. Tanya. Ya, soalnya kode ya, kode ini siapa kan? Mau disebutkan namanya gitu. Nah, supaya kita yakin kita tanya aja ya ke tim kreatif kita. Ini gambar apa tim kreatif kita? Coba tebak, ada di sekitaran kalian loh. Ini nih kali Ki, ini kue nih. Masa sih? Tapi iya sih, lumayan mirip. Yang dipotong. Gambarnya nggak sama sih. Ini, udah bulat kayak gini nih tim kreatif. Oke, betul. Oh, jadi kue keranjang nih ya? Betul. Oke, kalau gitu kue keranjang ya. Jadi kalau di Imlek memang banyak dan memang selalu ada nih kue keranjang gitu. Nah, kalau di dalam bahasa Hokkien itu kue keranjang itu namanya tikoi. Nah, tikoi ini adalah artinya itu kue yang manis yang sering disusun tinggi gitu. Jadi dari bawah itu besar terus sampai ke kecil di atasnya. Dan ini melambangkan peningkatan rezeki atau kemakmuran. Seperti itu sih. Jadi singkat, padat, jelas. Iya, nggak apa-apa ya, ini singkat padat dan jelas. Oke, makasih Pak Agus. Jangan lupa ini biasanya selalu ada ya, kalau kue keranjang nggak akan ketinggalan di setiap rumah. Oke, kita lanjut ke yang terakhir kan. Silahkan dipilih. Ini aja deh. Oke, Gede nih kayaknya nih. Nah, iya ya, bagus. Iya. tebal nih sepertinya. Semoga dapat kamera. Kamera juga nggak apa-apa. Itu ada apa ya? Coba ini dulu. Dari berkatnya paling banyak. Oke, gambarnya apa nih? Dapat pangsit nih kayaknya nih. Oke, Ini pangsit nih. Goreng apa rebus Tuhan? Rebus. Kalau di gambarnya sih rebus. Oke, gimana Mas kalau pangsit nanti? Kalau di keluargaku sih kan pas hari H Imlek tuh suka makan-makan tuh. Nah ini selalu ada pangsit. Kalau di keluargaku tuh pangsit itu melambangkan hoki kemakmuran gitu. Karena bentuknya yang mirip kayak kue Cina zaman dulu kayak gini nih. Makan banget. Oh, bukan. Makanya kalau tiap Imlek itu di keluargaku selalu ada pangsit. Jadi biar kedepannya itu makin makmur gitu. Wah, berarti kalau saya makan pangsit mulu makin makmur ya. Tercermin sih kalau dari postur badan.
Didoain supaya makmur. Makmur, amin. Amin ya, semoga semuanya makmur ya, semuanya nonton juga. Amin. Amin. Oke. Thank you ya teman-teman semuanya, waktunya udah sharing-sharing pengalamannya. Jadi kita kan juga makin banyak tahu ya, ada yang unik-unik juga gitu pengalamannya. Nah, inti dari perayaan Imlek ini adalah saat untuk kita kumpul-kumpul sebenarnya bareng keluarga gitu. Ada yang keluarga dari jauh dan luar kota juga biasa kan akan datang ke rumah yang tertua gitu untuk kumpul bareng-bareng lah gitu, di antara kesibukan selama setahun kita kan ada waktu ya untuk kumpul sama keluarga gitu. Oke, sekali lagi makasih teman-teman semuanya udah meluangkan waktu untuk diskusi kita kali ini. Semoga tahun kerbau logam ini menjadi tahun yang lebih baik dan lebih mendatangkan rezeki untuk semua. Amin. Amin. Baik, kami mewakili manajemen dan seluruh staf Tanggal Software mengucapkan Gongxi Fatai, 新年快乐！万事如意，身体健康，大吉大利，年年有余。恭喜恭喜！